Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktarahma Pradita dengan NIM 2220501046, seorang mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang. Di sini saya akan menjelaskan strategi perencanaan terhadap radio Suara Indah Persada FM untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan komunikasi. Sebelum itu, posisi saya di sini sebagai top manager dari Radio Suara Indah Persada FM. Baiklah, sebelum masuk lebih dalam tentang perencanaan strategi, saya akan memberitahu terlebih dahulu tentang sejarah dari Radio Suara Indah Persada FM. Sejarahnya, Radio Suara Indah Persada FM merupakan media yang bergerak pada bidang penyiaran khususnya radio. Radio Suara Indah Persada FM ini merupakan radio lokal yang berada di wilayah Banyuasin sejak tahun 2008. Berdirinya Radio Suara Indah Persada FM ini, atau lebih dikenal dengan Radio SIP, ini dilatar belakangi oleh adanya kepedulian terhadap masyarakat atau generasi muda sebagai harapan besar masa depan bangsa. Kita ketahui bahwa generasi muda akan melalui kehidupannya di masa mendatang dengan hal-hal yang positif, dengan tujuan untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul, berinovasi, dan berkreasi. Hal ini membuat Radio Suara Indah Persada FM harus memiliki strategi-strategi agar dapat terus mempertahankan eksistensinya, dengan selalu mempertahankan bahasa budaya dari daerah Banyuasin. Di mana diketahui bahwa pendengar dari Radio SIP ini tidak hanya masyarakat dari Banyuasin saja, tetapi juga sampai ke Prabu Muli, Muara Enim, Musi Banyuasin, serta Jambi. Ada program dari acara yang disiarkan dan dikelola dengan profesional berdasarkan dengan penempatan waktu yang disampaikan dengan habit atau kebiasaan pendengar. Di mana Radio SIP ini juga memiliki tagline, yaitu radionya Urang Banyuasin. Kebijakan komunikasi yang telah saya buat: 1. Membangun budaya komunikasi terbuka, transparan, dan dua arah di dalam perusahaan, didukung juga dengan penggunaan media seperti internet, email, dan akun media sosial sebagai alat komunikasi. Yang kedua, adakan pertemuan rutin, seperti rapat mingguan atau bulanan, untuk membahas tentang perkembangan, tantangan, dan rencana perusahaan serta pertukaran ide antar karyawan. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan komunikasi bagi karyawan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal. Adapun visi dan misi dari Radio Suara Indah Persada FM, visinya yaitu terwujudnya Radio Suara Indah Persada, Radio SIP, sebagai wahana komunikasi dan informasi yang senantiasa mengedepankan nilai, martabat, dan budaya Indonesia untuk mencerdaskan bangsa. Serta misinya yang pertama yaitu membangun kreativitas tujuan warta dan informasi dalam peningkatan kecerdasan masyarakat yang berbudaya. Yang kedua, membangun siaran informasi dan hiburan untuk pendidikan masyarakat generasi muda. Yang ketiga, mewujudkan jembatan usaha produk dan jasa melalui siaran dan pengembangan wawasan semua pendengarnya. Yang keempat, memberikan keuntungan dan manfaat yang besar bagi semua pihak sesuai dengan fungsi Radio SIP sebagai media komunikasi massa. Radio Suara Indah Persada FM memiliki 3 target. Yang pertama yaitu target utama ialah masyarakat, adalah meningkatkan jumlah pendengar setia dan memperluas jangkauan audiens dengan menyediakan konten yang berkualitas, beragam, dan relevan yang memenuhi kebutuhan dan minat pendengar. Target kedua, internal, adalah karyawan. Menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif dengan mengadakan pelatihan berkala,
memberikan insentif yang adil, dan mendorong kolaborasi serta kreativitas di antara tim. Yang ketiga, target eksternal, mencakup mitra dan pemasok dengan membangun dan memperkuat hubungan dengan mitra bisnis yang strategis. Dengan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan sponsor, pengiklanan, dan penyedia konten. Dari sejarah berdirinya Radio Suara Indah Persada FM ini, sudah sangat jelas bahwa ia akan menjadi wadah berkreasinya anak muda. Dan jika berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, masyarakat Indonesia yang masih mendengarkan radio dalam setahun terakhir hanya 9,8%. Angka ini merosot dari tahun 2018 yang persentasinya sekitar 13,31%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu 4 tahun terakhir, jumlah pendengar radio semakin mengalami penurunan yang signifikan. Maka saya sebagai top manager dari Radio Suara Indah Persada FM ini akan membacakan beberapa program yang akan saya lakukan, yaitu program jangka panjang atau strategi perencanaan. Yang pertama, mengembangkan platform inovatif, di mana perusahaan akan terus berusaha mengembangkan media inovatif untuk menciptakan pengalaman interaktif yang unik bagi para pemirsanya. Yang kedua, kolaborasi industri. Perusahaan juga akan terus melakukan kemitraan dan juga menjaga hubungan dengan mitra yang sudah ada, dan juga meningkatkan mitra dengan kolaborasi dengan generasi muda untuk memajukan Radio Suara Indah Persada FM ini. Yang ketiga, ekspansi media, di mana perusahaan akan melakukan ekspansi agar tidak hanya dikenal di Sumatera Selatan, tapi juga memperluas jaringan penggunaan sambil memperkenalkan budaya daerah. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional yang dapat mendukung efektivitas dari perencanaan strategi. Ini menggunakan perencanaan infrastruktur komunikasi melalui pendekatan perencanaan komunikasi secara menyeluruh. 1. Menghadirkan Radio Suara Indah Persada FM dalam bentuk video yang dapat diakses semua orang dengan menggunakan aplikasi khusus untuk dapat mendengarkan siaran dari Radio Suara Indah Persada FM. Yang kedua, mengembangkan konten yang berkualitas. Jadi dalam hal ini termasuk dengan perekrutan talent yang kreatif dan tentunya fasih dalam berbahasa Banyuasin dengan melakukan penelitian pasar media yang mendalam, kemudian berdiskusi dengan para kru yang bekerja untuk menciptakan konten yang kreatif serta relevan dan sesuai dengan visi misi dari Radio Suara Indah Persada FM. Yang ketiga, ekspansi ke platform media baru, yaitu mengembangkan penyebarluasan dengan konten masuk ke media sosial yang sedang booming seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lainnya. Karena jika dilihat, sekarang media sosial dari Radio Suara Indah Persada FM ini tidaklah terlalu aktif. Maka untuk menarik audiens, haruslah kita mengaktifkan atau mengupdate setiap apapun yang kita lakukan di media sosial. Terutama, target kita adalah generasi muda yang aktif dari media sosial itu sendiri. Yang keempat, pengembangan kemitraan dan juga sponsorship, yaitu pengembangan kerjasama dengan para mitra dan juga sponsorship yang sesuai dan sejalan dengan visi misi dari Radio Suara Indah Persada FM dan saling bersinergi dalam menciptakan konten yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan mengajak anak muda untuk dapat mengisi siaran seperti memberikan suatu program dapat diambil alih olehnya. Yang kelima, analisis dan pemahaman audiens, di mana hal ini penting untuk menganalisis persepsi dan juga kebutuhan audiens. Karena kita bergerak di media, jadi audiens menjadi hal utama dan
untuk sekarang radio tidak hanya menyesuaikan dengan jam, tapi juga dengan audiens atau minat dari audiens itu sendiri. Yang keenam, meningkatkan brand awareness, di mana menganalisis daya tarik dan minat masyarakat dengan cara iklan media, branding sosial media, dan konten-konten yang lebih menarik.